Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir pada syarahan kitab Tajwidul Huruf yang diamanahkan langsung oleh Maulana Syekh Abdul Qadir sesuai dengan manhajiyah beliau tatbiqan wa nadhran. Hari ini kita masuk nazari pada bab makharijul huruf. Makharijul huruf secara tafsil pada harfud dal di halaman 78. Fadhal Syekh Auza'i. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Ad-dal makhrajuha min tarafil lisani ma'a usulis sanaya al-'ulya. Kayfiyatun nutqi biha yajibu mura'atu habsis sawti wan nafasi ma'a mura'atil qalqalati idza kanat sakinah wat tarqiq. Nah. Akmiluha. الدليل من الجزرية والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا والصفير مستكين. صفاتها الشدة والجهر الإصمات الانفتاح والاستفال القلقلة. Aywa. Perhatikan huruf dal. Huruf dal ini keluar dari min tarafil lisan. Mana tarafil lisan? Yang bundaran di lidah kita ini, di depan ini. Dari kanan ke kiri, ya. Kalau ini lidah, ini taraf semua nih. Ini taraf nih. Kalau ini haffah namanya. Haffah. Setelah itu kan ada yang lengkok. Bundaran itu taraf semua. Min tarafil lisan. Ya. Ma'a usulis thanayal ulya. Mana usulis thanayal ulya? Pangkal gigi atas. Yang di belakang. Kan enggak mungkin pangkal gigi atas di sini kita taruh lidah gimana? Enggak mungkin kan? Yang di belakang. Sini. Taruh dulu. Jangan ada suara, jangan ada nafas. Ketika meletakkannya jangan da. Taruh aja. Maka di sini disebutkan yajibu mura'atu habsis sauti wan nafas. Harus kita jaga tidak mengalir suara dan nafas sehingga suara itu terkunci pada makhraj saja, tidak nampak. Maka disebut habsus saut. Suara itu ya di dalam makhrajnya, tidak keluar dari makhraj. Apabila suara keluar dari makhraj, di situ nampak suaranya, di situ terdengar. Kayak kita letakkan kita menuju ke makhraj shin misalkan. Pas sampai ke makhraj shin langsung nampak suara yang mengalir. Sya. Sedangkan dal tidak. Pas lidah kita menempel ke pangkal langit ke pangkal gigi atas, tidak ada suara dan nafas yang mengalir. Da. Di. Du. Dan apapun kondisinya yang harus dijaga lagi ya, ma'a mura'atil qalqalati idza kanat sakinah wat tarqiq. Apapun kondisinya harus muraqqaq, harus tipis. Berharakat kah dia, fathah kah dia, dhammah kah dia, kasrah kah dia. Ya. Da, di, du. Sekarang sukun. Ditambah. Ketika sukun harus ada qalqalah dan qalqalahnya juga mesti tipis.
ad, ad, qad. Qul huwallahu ahad, 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 ya, ahad, qad. Tidak qad, tidak qadi, qad, qad. Terbuka tapi tidak condong ke fathah ataupun ke dhammah ataupun ke kasrah, bitaba'ud, ya, dengan mukhalafah usul kaidah asliyah. Nanti ketika masuk kepada qalqalah secara zatian kita akan jelaskan apa maknanya mukhalafah kaidah asliyah. Nah, itu penting diperhatikan pada cara pengucapan dal. Kita ulangi. Da, di, du, ad. Ya, tempelkan dulu, baru nengok harokatnya apa, baru lepaskan. Misalkan fathah, da. Arahkan tekanan suara ke rahang bawah sehingga melahirkan suara yang tipis. Da, di, du, ad, ad. Jaga dilatih sendiri dulu, berdiri sendiri dal itu. Lalu diterkib, dimasukkan ke dalam kata. Apabila dia tidak berubah lagi, kenapa saya katakan itu? Kadang kalau dia berdiri sendiri kita bisa. Tapi kalau sudah diterkib, diletakkan dalam kata, di sini sudah mulai berubah. Karena di depannya mungkin nanti ada huruf isti'la, di depannya nanti ada huruf yang lain. Terpengaruh dalnya. Apabila dalam infirad dan terkib sudah sama, di sini berarti dal kita sudah mutqin. Perhatikan satu-satu huruf. Jangan fokus kepada kata. Dalil. Wa-ta'u wad-dalu wa ta' minhu wa min minhu wa min ulya thanaya min tarafil lisan ma'a usuli thanaya al-ulya. Itu maknanya. Kita tengok sekarang. Bermakna to, dal dan ta mutajanis. Kalau ada huruf harfani mutajanisan, maknanya apa? Harfani muttafiqani fil makhraj, mukhtalifani fil sifat, fi ba'd sifat. Huruf dengan huruf satu makhraj, satu tempat, berbeda beberapa sifat. Rupanya di dalam makhraj min tarafil lisan ma'a usuli tsanaya al-ulya, ya, ada 3 huruf. Bermakna kita jelaskan ini. Apa persamaan dan perbedaan 3 huruf ini? Kita muqaranah. Kita lihat sekarang. Dal dan po. Apa persamaannya? Yang pertama, dal dan po sama-sama bersifat syiddah, tertahan suara. Aslinya dal itu begini. Ad, da, ad, berat. Datang qalqalah setelahnya. Ad, litakhallusi minasyiddah. Nah, apalagi yang sama? Ya. Sama-sama dia bersifat inhibasun nafas, al-jahru. Tertahan suara, tertahan nafas. Apalagi yang sama dengan to? Sama-sama dia ismat, ya, pada dal dan to. Sama-sama dia ketika sukun membutuhkan qalqalah. Nah, jadi sama-sama dia syiddah, al-jahru, qalqalah, ismat. 4 sifat yang sama pada to dan dal. Kita lihat apa perbedaannya. Po itu bersifat isti'la. Po, ittijah, arah tekanan suara kita itu ke qubbatul hanakil ulya, ke langit-langit atas.
Sedangkan dal ke rahang bawah. Dal bersifat infitah, yang mana terbukanya rahang bawah dan atas, lidah kita mengikuti rahang bawah sehingga suara lepas ringan mengalir. Sedangkan to, ya, suaranya tertahan antara lidah dan langit-langit atas. Disebabkan apa? Suara lidahnya bukan menempel langsung, tapi bergantung antara langit-langit atas dan rahang bawah, tidak turun ke bawah. Disebut itbaq. Po, enggak kita bilang po, enggak. Po, sedangkan da, enggak kita bilang do, lidah kita di atas, enggak. Infitah dengan itbaq. Nah, sama-sama dia berbeda. Pada infitah di dal, itbaq pada to. Isti'la di dal, isti'la di to, istifal pada dal. Kita lihat sekarang dal dengan ta. Ini harfani muttafiqani fil makhraj, mukhtalifani fi ba'd as-sifat. Dia mutajanisan. Dal dan ta. Apa bedanya? Apa persamaannya? Kita lihat dulu persamaannya. Dal dan ta sama-sama syiddah. Dal dan ta sama-sama syiddah. Makanya ta itu coba tengok. At baru datang hams. At. Sedangkan dal aslinya ad. Dal dan ta juga sama-sama infitah. Dal dan ta sama-sama istifal. Dan da dan tal sama-sama ismat. Apa yang membedakannya? Dal bersifat jahr, tertahan nafas, sedangkan ta bersifat hams, mengalir nafas. Disinilah ketika adanya hams pada ta, tidak dibutuhkan lagi qalqalah. Sedangkan dal tidak ada solusi, datang qalqalah untuk membantu meringankan. Jelas ya? Nah, itu muqaranah baina ta wa dal. Kita masuk kepada sifat. Sifat pada dal. Balik kepada dal ini. Tadi kenapa kita arahkan kepada al-muqaranah, perbandingan? Karena supaya enak kita melihat. Dalam menghafal juga enak. Wat-ta'u wad-dalu wat-ta' minhu wa min ulyas sanaya. Langsung terbayang sama kita. Berarti dal, to, to, dal, ta, ini satu makhraj, berbeda beberapa sifat. Berbeda beberapa sifat. Apa persamaan, apa perbedaan? Langsung sekali ingat dapat tercatat dalam satu waktu. Baik. Sifatnya apa-apa saja? Dal, syiddah. Dulu ketika mustalahat ini belum ada, ulama ketika ingin menuliskan mustalahat syiddah pada dal, dirasa, dicerita sama Maulana Syekh, dirasakan. Ad mengalir suara? Enggak. Itu syiddah. Ad terasa ada nafas mengalir? Enggak. Berarti al-jahr. Dipilihkan lafaz syiddah. Kenapa dipilihkan syiddah? Dan pada ada kaitannya antara lughatan wastilahan. Pasti ada kaitannya. Ya. Kenapa dipilih kata syiddah? Seperti kenapa dipilih kata as-salah? Aslinya ad-du'a secara bahasa. Apa kaitannya? Nanti kita masuk kepada pembahasan lughatan wastilahan pada babnya masing-masing. Nah, syiddah, al-jahru, ismat. Nah, sebenarnya nanti ismat ini diakhirkan. Ismat. Ya, karena ismat ini adalah sifat tambahan. Nah, dia aslinya daripada ilmu saraf. Bisa kita katakan
Dal ini huruf yang susah diucapkan. Maknanya kalau sifat ismat ini ada pada rubai atau khumasi di dalam bahasa Arab, ini mumtani'. Mumtah. Ini anda tidak fasih bahasanya. Seperti asjada. Asjada. Semuanya huruf ismat. Berarti ini bukan bahasa Arab yang fasih. Dari mana kita tahu? Dari sifat ismat. Ada pengaruhnya pada pada bahasa, pada kata. Bisa menentukan kata ini fasih atau tidak. Namun secara ilmu tajwid, zat ilmu tajwid, ada enggak pengaruhnya? Karena ilmu tajwid ini berbicara tentang pelafasan, suara, pengaturan suara dalam melafazkan huruf tersebut. Ada enggak secara zatian? Enggak. Ya, berkaitan sedikit tapi tidak ada secara zat pada ilmu tajwidnya. Nah, lalu apa sifatnya? Infitah, ma'ruf. Infitahu ma baina hanakis sufla wal ulya, terbuka rahang antara rahang bawah dan atas. Da, di, du, da, terbuka. Da, istifal. Nah, yang selanjutnya apa? Istifal. Diarahkan tekanan suara ke rahang bawah. Apapun kondisinya. Dal bersifat istifal, sifatan zatiyah. Tidak ada berubah-berubah dia, tipis saja. Arahkan tekanan suaranya ke bawah. Tipis itu hasilnya, mustahakul istifal. Lalu qalqalah. Ya, terpental dia. Ad. Tidak tebal, tapi dia tipis, mengikuti sifat dasar pada dal, dia istifal. Lanjutkan. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف الدال. الأول خلط صوتها بشيء من صوت التاء مثل مالك يوم الدين. الثاني تفخيمها إذا جاءت بعد حروف الاستعلاء مثل صدور الناس. الثالث تحريك قلقلتها بالكسر مثل لقد رأى. الرابع تحريك قلقلتها بالضم مثل أدخلوا. Nah, al-akhta'u asy-sya'i'ah, kesalahan yang sering terjadi. Bukan hanya kesalahan yang disebutkan di dalam kitab saja, banyak kesalahan yang lain, tapi ini yang sering terjadi. Nanti ada penambahan kitab, dikatakan kemarin sudah dibicarakan, didiskusikan oleh Maulana Syekh. InsyaAllah nanti ada kenapa khata' ini bisa terjadi. Al-lahn, ya, dari mana asal lahan itu? Apa sebab-sebab lahan? Itu nanti akan dibahas pada kitab selanjutnya. Ada penambahan di dalam kitab pembahasan lahan. Kenapa? Penting sekali. Ya. Wa ma'rifatum bil lahni min fika id yajri. Pertama saya awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi. Langsung wa ma'rifatum bil lahni min fika id yajri. Itu yang kedua. Belajar Al-Quran itu pertama sekalinya itqanu hifdhihi. Makanya Maulana Syekh hari ini coba nih, tanya satu-satu berapa orang kalian? Udah sampai 100 duduk nih, ditanyakan satu-satu berapa yang sudah hafal, berapa yang dimurajaahkan, berapa yang sudah hafal, berapa yang dimurajaahkan. Makanya sekarang di dalam madrasah kita, di dalam halaqah, setelah setoran, ya, lazim murajaah di tempat setoran 5 halaman. Kenapa? Supaya menjaga jangan taba'ud bainal hifzi wal murajaah. Muskilahnya orang dan cara hafalan itu kenapa? Karena jauhnya, berjaraknya antara hifdzul jadid wal murajaah. Taba'ud baina hifdzul jadid wal murajaah. Jauhnya antara hifdzul jadid dengan murajaah. Ini harus dijadikan satu majlis.
Ini yang saya jelaskan ini seperti jumlah yang teradiyah ini. Ini keluar dari pembahasan menyangkut kepada lahan. Kita balik. Okey. Yang pertama, khaltu sautiha bi syai'in min sauti ta. Ya. Bercampurnya suaranya suara ta, bersampurnya suara dal ke suara ta. Ya, khaltu sautiha, bercampur suara ta bi syai'in. Berarti ada masuk sifat ta ke dalam dal. Apanya berarti? Pasti sifat didnya, sifat lawannya. Apa dia? Hams tak masuk ke dalam dal. Tidak ada mungkin yang lain. Kalau masuk yang lain istifal tak, tidak masalah dia. Karena dia istifal juga. Pasti lawannya. Apa dia? Hams pada tak masuk ke dalam dal. Kita guru harus paham. Kita murid harus paham itu. Mustalahat ini. Supaya enak kaimatuziluha. Supaya enak kita hilangkan. Tinggal hilangkan aja angin pada ta, pada dal. Balik lagi dia menjadi jahar. Nah, tapi kalau tidak, bagaimana kita baca? Maliki yaumiddin, tin. Maliki yaumiddin, mi selesai. Jangan la. Kenapa? Nempel ke makhraj dal, otomatis syiddah dan jahar ada pada dal, bukan bainiyah. Bainiyah tu, ya. Maliki yaumid, middi. Yang salah maliki yaumid, Yang salah lagi middi din. Diberikannya hams. Ya. Yang selanjutnya tafkhimuha idza ja'at ba'da harfi isti'la. Menebalkan dal apabila setelahnya terdapat huruf yang bersifat isti'la. Fudu. Dari fudu, fudu. Bukan fudu. Fudu ini terpengaruh pada isti'la sad. Di mana kita bisa mengambil wazan ataupun kekuatan bacaan seorang ini bagus atau tidak. Tak bisa dengan rasa-rasa karena dia baik sama kita bilang bagus bacaan. Tak bisa. Punya takaran ilmu. Inilah ilmu tajwid ni yang mengukur takaran baik bacaan seseorang ataupun tidak. Di mana cara melihatnya? Salah satu kuncinya tafkhim wa tarqiq di dalam setiap huruf terjaga. Apapun kondisi hurufnya, siapapun teman di sampingnya. Dia sabit. Dia punya syakhsiyah, dia punya diri sendiri, punya sifat sendiri. Fudu. Tidak boleh fudu, la. Fudu. Hal yang seperti ini kita jaga, kecil-kecil kita jaga nih. Ini akan terpengaruh pada sikap. Akan terpengaruh pada manhajul hayah. Kalau kita biasa teliti, insya-Allah yang lain juga akan teliti. Pada ilmu tajwid teliti, nanti belajar ilmu nahwu akan teliti, belajar. Di situlah nanti Allah buka futuh. Kalau kita sepele dengan hal yang seperti ini, sepele yang kecil itu tidak nampak. Tapi sepele-sepele yang kecil itu akan bertumpuk menjadi akan kita sering menyepelekan hal-hal yang besar. Biasakan tarkiz, biasakan teliti dalam satu-satu masalah. Yang ketiga, tahriku qalqalatiha bil kasri. Yang memberikan harokat pada qalqalah dal. Laqadi ra'a. La. Laqad. Cukup. Ataupun tahriku qalqalatiha bil dhammi. Memberikan qalqalahnya dengan dhammah. Udkhulu.
Ha. Udu, ud, ud, qad, ud. Ha? Ahad, ahad, ud, ud. Ndak, udu, udu. Ini hal yang penting sekali kita jaga. Maka disebutkan al-akhta'u syai'ah. Kesalahan yang sudah umum terjadi. Ya. Yuk kita masuk kepada huruf selanjutnya. Dzal. الذال مخرجها من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. كيفية النطق بها يجب مراعاة جريان الصوت وحبس النفس مع مراعاة الترقيق. الدليل من الجزرية من هو من فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثى للعليا. صفاتها الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف الذال: الأول تفخيمها إذا وقع بعدها حرف مفخم مثل ضرة، ضرة خيرا. الثاني إخراج طرف اللسان عند نطقها زيادة عن الحد المطلوب مثل ذرة. الثالث إبدال الذال زايا مثل الذي، الذين. الرابع قلقلتها مثل إذ دخلوا، إذ جاء. Aywa. Ini zal. Zal juga perhatikan makhrajnya dari tarafil lisan, sama dengan dal tarafil lisan, sama-sama pada tarafil lisan. Cuman bedanya di mana? Di mutaqarib dia bedanya di mana? Ma'a atrafis thanayal ulya. Ya, kalau dal tadi pada pangkal gigi atas, sedangkan ini pada ujung gigi atas. Nih. Yang dua nih, thanayal ulya. Gigi depan dua nih, ujungnya. Taruh saja. Tak boleh lebih. Jangan ditaruh di sini Tak boleh kurang. Di tengah tak. Taruh saja. Alirkan suara dulu, tahan nafas. Baru ucapkan. La. Jangan ditekan. Lenturkan saja lidah tu. Jangan la. Setelah mengalirnya rakhawah sedikit baru ucapkan. Jangan terlalu panjang nanti menjadi sukun. Za, ri, lu, al, wa, il, ko. Ketika sukun, alirkan suara secara sempurna, tahan nafas, lalu baru ucapkan huruf yang lain. Wa il qa, wa il qa, wa il qala, wa il dakhalu, idza. Jangan Kenapa terjadi qalqalah itu? Karena belum sempurnanya mengalir rakhawah pada zal. Itu sebabnya. Idza kita lepaskan. Idza otomatis terpental suara. Terpental suara apa nama mustalahnya? Qalqalah. Ya kan? Nah. Okey. Kaifiyatu nutqi biha yajibu mura'atu jarayanus sauti wa habsin nafas. Fitrahnya zal, ya, tabiatnya zal, tertahan nafas mengalir suara. Kalau bukan seperti itu, bukan huruf zal. Maka di sini dituliskan ya, yajib. Kenapa? Karena fitrahnya zal, tertahan nafas mengalir suara. Baik kondisinya sukun ataupun berharakat. Za, zi, zu, az, za, zi, zu, az. Kita dengar seperti ini. Dilatih sendiri. Setoran. Itu langkahnya. Dibersihkan, dipaskan oleh mukri. Diulang untuk sabat.
Makanya 4 hal yang perlu kita ketahui sebelum membaca itu. Yang terakhirnya apa? Riyadatul alsun ataupun riyadatul fam. Olahraga mulut, latihan. Setelah diberikan bimbingan dari mukri. Dilatih sendiri, dengar syarahan. Ini pertama nih, dengar syarahan bagaimana pengucapannya? Az, za, zi, zu, az. Dilatih sendiri di rumah. Datang setoran, dipaskan oleh mukri, diulang. Fokus. InsyaAllah selesai zal, satu Quran ketemu dengan huruf zal, ya, aman. Tak masalah. Nah. Yajibu mura'atu jarayanu sawti wa habsin nas. Ma'a mura'ati tarqiq. Harus perhatikan betul muraqqaq. Dia tipis karena punya sifat istifal. Ya. Za, zi, zu, zu, wadhu, wadhuku, wadhuku, wadhu, zu, wadhu. Terasa kita memang agak turun dia ke bawah tekanan suara kita. Itulah sifatnya istifal itu. Kita belajar ilmu tajwid, teori dengan praktek harus seimbang. Harus seimbang. Jangan teori lain, praktek lain. Harus seimbang. Ini tujuan belajar teori ini untuk menjaga prakteknya supaya benar. Nah, baik. Dalil daripada Jazari, wadh-dha'u wadh-dhal wa-tha' lil-'ulya. Ini kita sudah pernah buat muqaranah ya. Pada tha. Kita tengok sekarang. Okey, kita ulang. Zal dengan dha. Apa persamaan, apa perbedaannya? Persamaannya dulu. Zal dengan dha sama-sama tertahan nafas, mengalir suara. Satu makhraj, mutajah nisan. Satu apa lagi persamaannya? Zal sama dia bersifat ismat, dha bersifat ismat. Apa perbedaannya? Zal istifal, dha isti'la. Zal infitah, dha itbaq. Za, tengok lidah saya ni. Za mengarah ke rahang bawah. Za. Sedangkan menempel bergantung ke atas. Sehingga inhisarus saut, tertahan suara. Nanti lebih dakiknya pada sifat antara itbaq dan infitah. Paham ya? Nah, itu perbedaan dan persamaan pada zal. Kita tengok zal dengan tha. Apa perbedaannya? Apa persamaan? Semuanya sama. Istifal, infitah, apa lagi? Ya. Syiddah. Ya, syiddah. Sama-sama syiddah, sama-sama ismat. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Satu saja. Zal jahr, tertahan nafas. Tha hams. Itu saja. Az mengalir suara dan nafas. Az tertahan nafas, mengalir suara saja. Coba tengok. Zal, tha. Baik. Al-akhta'u syai'atu allati taqa'u 'inda nutqi biharfi zal. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf zal, tafkhimuha.
menebalkan huruf zal. Ya. Ingat, tebalnya zal ini fatal. Bisa berubah menjadi dha. Bisa berubah menjadi dha. Dia ucapkan misalkan aslinya dzarratin, dia ucapkan dzarratin. Kenapa ada ra mufakham? Ya, di depannya terpengaruh. Jangan. Ataupun ikhraju tarafil lisan 'inda nutqiha ziyadatan 'ani haddil matlub. Mengeluarkan taraful lisan, ujung lidahnya dikeluarkan melebihi takaran. Melebihi takaran. Za. Tengah lidah ni keluarkan. Za. Ya, sering ya kita tengok seperti itu. Pas yang ngaji kayak ular, cip keluar. Enggak, itu salah. Jelek kali, saya malas juga contohkannya. Ya. Za. Wa iz, enggak. Wa izqa. Ya. Lalu apa? Ibdalu zal za. Ini sering kita dapat di sini, pulang pengajian sering kita tengok kan? Ya, allazina. Boleh tak? Boleh kalau dia bukan Quran, berarti lahajat satu bahasa miyah, tak masalah. Tapi kalau ketika langsung mulai baca Quran, la. Iqra'u kama 'allimtumuh. Oh, ini kan lahajat Arab, enggak? Ada riwayat Quran seperti itu? Ada, ikut. Enggak ada? Enggak. Kenapa Al-Quran ini tidak dikatakan kaif? La, dia riwayah. Lazim berguru. Allazi. Khata. Za harfani. Lisa harfan wahid, harfani. Lahuma makhraj khassah bihima, lahuma makhraj, lahuma sifat khassah bihima. Punya sifat masing-masing, punya makhraj masing. Allazi. La naqulu allazi abadan. Baik. Qalqalatuha, ini sering kita ni di dalam belajar. Wa idza qala Musa wa idqa. Hal ini kalau tidak kita sendiri melatihnya, capek pun gurunya, makanya ketika setoran itu aja salahnya. Seolah banyak sekali, padahal bukan. Karena kesalahan pada titik zal ini belum dilatih dengan sempurna, dengan baik. Jadi ketika bertemu huruf zal seluruhnya dalam Quran, ya salah selalu. Dan gurunya akan capek selalu. Wa idh. Ya. Wa idh qala. Besok pagi dia itu lagi yang dia baca. Padahal kalau dia bulatkan, dia ingat. Kalau saya teringat dulu ketika saya store sama kawan-kawan di sini, di ruang sana, sekitar 7-8 tahun yang lalu, 7 ataupun 9 tahun yang lalu, kita storan, kita sebelum giliran kita dengar bacaan kawan, dipanggil sama Syekh. Kawan yang storan setelah kita waktu storan ni, Quran dia sama kita, hifzan. Salah kawan itu kita yang tandai Quran dia. Kita tandai. Lalu kita serahkan setelah dia storan, kita tahu di mana kesalahan kawan-kawan tadi. Oh, ini kesalahan dia di sini, berarti apa yang ditasih sama Syekh, kita ingat langsung. Di sinilah bedanya ketika kita bertalaqi musyafaah sama guru dengan kita baca kitab sendiri. Maka dibilang la yu'khadul ilma minas sahafi, ya, minas sahafi. Alladhi ya'khudul ilma minas suhuf.
Mati pun dia hafal, Syatibiyah dia hafal. Dia tidak berguru, jangan ambil ilmu dari dia. La yu'tabar ilman inda ahli ilmi kal adami. La yu'tabar. Kami ketika ditashih sama Maulana Syekh wa perhatikan bagaimana lidahnya beliau, bagaimana cara pengucapannya, bagaimana cara saya sampai bulat ini gaya Maulana nih terserap. Kenapa? Karena duduk mulazamah ini tidak bisa dibeli. Suhbah, apa kuncinya kita paham satu masail itu dakik? Salah satu kunci yang paling kuat adalah suhbah. Bermulazamah. Satu lagi apa? Khidmah. Berapa orang yang pandai? Berapa orang yang pintar? Tidak ada barokah ilmunya. Kenapa? Khidmatnya kurang. Itu dua hal tuh. Suhbah sama khidmah. Ini biasanya membuka futuh. Membuka kunci paham satu ilmu. Bukan ilmu tajwid saja. Ilmu yang lain juga begitu. Jujur ketika kita tashih kawan-kawan yang lain, terbayang muka Maulana itu sama kita. Ada misalnya satu salah. Kawan salah nih. Dia ucapkan wa idz qala itu terekam itu bagaimana Syekh itu membenarkan murid. Disinilah ketika misalkan ada nanti Syekh duduk di sini sama orang Cina lagi tafsir, kalian lagi nunggu mukriin. Perhatikan. Memang kena mental kita sama beliau. Dekat aja rasanya goyang. Jangan kalian, saya sampai sekarang masih goyang. Takut, memang haibahnya kuat. Tapi dapat, intinya dapat. Musyafahahnya dapat. Ainan kita melihat langsung. Sehingga ketika kita melafazkan satu-satu huruf itu, bukan kita mengatakan sombong begini, enggak. Tapi dapat satu titik apa? Ketenangan hati kita. Yang kita ambil dari sumber yang benar. Dari orang yang amanah. Ingat, ilmu ini din. Agama, bagian dari agama. Fanzur ala man ta'khudhu dinakum. Mungkin cukup di sini pada hari ini. Insyaallah akan kita masuk pada bahasan apa setelahnya? Huruf apa? Ra. Huruf ra. Di pembahasan selanjutnya. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Allahumma tsabbitna 'alal Qur'an hatta nalqak min rabbil alamin. Kita tutup dengan salawat seperti biasa. Sallallahu wa sallama 'alan nabi sayyidina Muhammadin وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.